wajib untuk menjadi penjaga dan pembela Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau ada keturunan Nabi, mau perempuan ke, mau laki-laki ke, dia tidak mengikuti jejak Nabi, dia berbuat maksiat, dia nggak mau taat, nggak pantas untuk disebut Habib ataupun Syarifah. Nggak pantas. Dia keturunan, ya memang dia keturunan Nabi, tapi nggak pantas dia disebut Syarifah, nggak pantas dia disebut Habib, nggak pantas dia disebut Sayyid kalau dia menyelewengkan ajaran Nabi Muhammad. Saya ingin bertanya sama Habib, saya itu kan maaf ya, senang dengan Habib dengan Syarifah. Kadang ustaz-ustaz dekat rumah itu menyindir saya, kenapa kamu harus ke Habib dengan Syarifah? Sebenarnya apa sih kelebihan kita belajar dengan Habib dengan Syarifah? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Bu. Ya, jadi di Indonesia ini Bu, kalau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang laki-laki itu ada yang dijuluki, kalau di Jakarta ini dijuluki Habib, kemudian ada kadang-kadang dijuluki Sayyid. Kalau di Aceh biasanya disebut Sayyid, kalau di Jakarta disebut Habib. Kadang-kadang orang Betawi juga suka pakai Wan. Di Pontianak juga suka pakai Wan. Kemudian kalau daerah Sumatera Barat biasanya disebut Sidi. Sidi. Jadi ini sebetulnya Bu ya, ini panggilan-panggilan semacam ini hanya bentuk penghormatan kepada keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga disebut Syarif. Disebut Syarif. Jadi ada disebut Syarif, ada yang disebut Sayyid, ada yang disebut Habib, ada yang disebut Wan, ada yang disebut, kalau di Jawa Timur kadang-kadang disebut Y. Kadang-kadang disebut Y. Jadi sekali lagi itu merupakan panggilan yang diberikan oleh para ulama, para kiai, masyarakat sebagai bentuk penghargaan dan sebagai bentuk mahabbah kepada keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu satu Bu. Nah yang kedua perlu kita ketahui semua. Nah kalau perempuannya kadang-kadang dipanggil ada Sayyidah, kadang-kadang Syarifah, kadang-kadang disebut Habibah. Itu buat yang perempuannya. Nah baik, saudara, yang ingin saya tegaskan di sini bahwa siapapun dia, bagaimanapun mulia nasabnya, kalau tidak ditopang dengan ketakwaan kepada Allah, maka akan menjadi satu kerugian besar. Nah, Ibu mesti tahu semua, para istri Nabi yang begitu mulia, itu kalau berbuat baik, ganjarannya double. Dan kalau berbuat jelek, dosanya juga double. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab. Nah kenapa double? Karena para istri Nabi nggak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Manusianya sama, jenisnya sama. Nah cuman yang berbeda apa? Mereka ini istri Nabi yang harus menjaga nama baik Nabi. Jadi para istri Nabi kalau berbuat baik dapat pahala dua. Satu pahala kebaikannya, satu lagi pahala karena menjaga kehormatan nabinya. Kira-kira jelas gak? Begitu juga sebaliknya, kalau istri Nabi berbuat dosa, ada dua juga dosanya. Satu, dosa daripada kejahatan yang dilakukannya, maksiat yang diperbuat. Satu lagi dosa karena sudah merusak citra nama baik keluarga Nabi. Kira-kira jelas Bu ya? Nah, para ulama Ahlus Sunnah banyak yang mengingatkan bahwa keturunan Nabi pun sama seperti itu. Jadi kalau mereka berbuat baik, ya senang, mereka dapat 2 kali lipat. Tapi jangan lupa, kalau mereka berbuat dosa juga 2 kali lipat. Jadi itu dulu yang saya mau garis bawahi. Nah jadi sekali lagi, menjadi keturunan Nabi itu adalah suatu amanat. Adalah suatu amanat yang dia mesti jaga. Karena kalau dia berbuat jelek berarti merusak nama baik datuknya, nama baik moyangnya, nama baik kakeknya, nama baik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu 2 yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga,
Bagaimana umat menyikapi? Seperti tadi, umat menghormati dengan memberikan gelar bla 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 dan seterusnya. Itu semua memang amanat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam satu riwayat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, apa Nabi katakan? Inni taraktu fikumut tsaqalain. Aku tinggalkan dua peninggalan yang sangat berat kepada kamu, hai umat Islam. Yang kalau kamu pegang teguh ini dua peninggalan aku, maka niscaya engkau akan selamat, akan masuk surga. Apa peninggalan yang pertama? Yang peninggalan yang pertama adalah Al-Quran. Berikut hadis yang menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Peninggalan yang kedua adalah kata Nabi, itrati ahlul baiti, yaitu keturunanku yang merupakan keluargaku. Makanya Bu, saya berkali-kali mengatakan ahlul bait Nabi itu, keluarga Nabi itu, baik laki-laki maupun perempuan, wajib untuk menjadi penjaga dan pembela Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau ada keturunan Nabi, mau perempuan ke, mau laki-laki ke, dia tidak mengikuti jejak Nabi, dia berbuat maksiat, dia nggak mau taat, nggak pantas untuk disebut Habib ataupun Syarifah. Nggak pantas. Dia keturunan, ya memang dia keturunan Nabi, tapi nggak pantas dia disebut Syarifah, nggak pantas dia disebut Habib, nggak pantas dia disebut Sayyid kalau dia menyelewengkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu dalam pandangan saya yang disebut Habib, yang disebut Syarifah itu ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia betul keturunan Nabi. Syarat yang pertama, dia betul keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua, dia harus bertakwa kepada Allah. Dia harus menjadi orang yang baik. Jadi kalau ibu lihat ada keturunan Rasulullah, dia jadi liberal, makan dia menghina Islam, atau dia melecehkan ajaran Nabi, jangan dipanggil Habib, jangan dipanggil Syarifah, jangan. Nah, dia zuriyah, ya kita akui dia zuriyah Nabi. Kalau zuriyah kan nggak boleh dibantah Bu, betul dia keturunan, tapi jangan dipanggil dengan gelar kehormatan. Habib itu gelar kehormatan, bukan buat bajingan, bukan buat penjahat. Syarifah itu gelar kehormatan, bukan buat orang-orang jahat, bukan buat orang-orang yang maksiat. Jelas Bu ya. Nah, jadi ibu beruntung kalau ada di negeri kita ini banyak, alhamdulillah, Habib-Habib dan Syarifah-Syarifah yang baik, yang berilmu, yang berakhlak mulia. Beruntung. Nah, artinya beruntung apa? Kita bisa menjalankan amanat Nabi untuk mencintai mereka, mendekati mereka, mengikuti mereka, karena itu merupakan amanat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kalau ada Habib dan Syarifah tadi, atau ada keturunan Nabi yang tidak baik akhlaknya? Kita benci perbuatannya, tapi jangan benci zatnya. Hati-hati Bu. Kalau kita benci zatnya, ini kan turunan Nabi, ini kan darah daging Nabi, ini kan lahirkan dari tulang sulbi Nabi. Nah, jadi zatnya, orangnya sebagai keturunan Nabi wajib kita hormati. Karena apa saja yang berkaitan dengan Nabi itu harus kita hormati Bu. Harus kita hormati apa saja yang berkaitan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya saya mau cerita sedikit Bu. Dulu Nabi kalau lagi cukur rambut, Nabi cukur rambut nih, itu sahabat mengelilingi Nabi, berebut untuk mengambil rambut Nabi jangan sampai jatuh ke tanah. Loh, kok rambutnya aja dihormatin? Karena rambut ini berkaitan dengan Nabi, bukan rambut kita. Ini rambut Nabi. Sahabat berebut. Nah, begitu mereka dapat, mereka simpen di rumah, di tempat yang aman, di tempat yang terhormat. Mereka nggak buang itu rambut ke tempat sampah. Subhanallah. Ini ada hadisnya Bu. Nah, silakan ibu buka, nanti ada kitab judulnya Tabarukus Sahabah bi Atharin Nabi, yaitu bagaimana para sahabat bertabaruk dengan apa saja yang berkaitan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan kalau Nabi lagi ceramah, lagi pidato, Bu, kadang-kadang orang kalau lagi ceramah ada keluarga tuh ya, semprotan air ludahnya. Nah, itu sahabat
Begitu lihat Nabi ceramah terus ada muncrat gitu yang halus-halus tuh air ludahnya, itu sahabat berebut di bawah Nabi. Diambil, sahabat berebut di bawah Nabi, diambil, diusap mukanya, diusap tangannya. Ini namanya apa? Tabarruk. Nah, jadi apa saja yang berkaitan dengan Nabi dulu sahabat jaga, saudara. Apakah itu air ludahnya Nabi, apakah itu rambutnya Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga para ulama menjaga kehormatan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ibu buka Sahih Bukhari, di sana ada pesan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Kata Sayyidina Abu Bakar, jagalah kehormatan Nabi Muhammad dengan menjaga kehormatan ahlul baitnya. Makanya Sayyidina Abu Bakar sepeninggal Nabi, oh luar biasa, hak-hak ahlul bait itu betul-betul dijaga, betul-betul dihormati. Putri-putri Nabi, anak cucu Nabi, saudara. Nah, begitu juga Sayyidina Umar Ibn Khattab. Semua sahabat itu begitu hormat, begitu dekat dengan keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang diturunkan oleh para ulama hingga hari ini. Jadi kembali kepada pertanyaan, sikap ibu yang dekat dengan Syarifah, dengan guru-guru dari kalangan keluarga Nabi sudah benar. Itu sudah benar, lanjutkan. Tapi, nah ini ada saya punya nasihat nih. Tapi jangan bentang-bentang kita sudah belajar ke Habib atau Syarifah, terus guru-guru yang bukan Syarifah kita kucilkan, nggak boleh. Guru-guru yang bukan Habib kita kucilkan, nggak boleh. Karena banyak kiai bukan Habib, ilmunya luas. Ilmunya luas, pintar, akhlaknya mulia. Di Indonesia ini ada ribuan kiai yang luar biasa, tingkatnya tingkat ulama besar, bahkan terkenal di seluruh dunia. Seperti siapa? Seperti Syekh Umar Nawawi Al-Bantani. Itu orang Banten, orang Tanara, tapi namanya terkenal di kota Mekah dan banyak karangannya. Ada karangan kitab tafsirnya. Kemudian ada lagi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, itu dari Sumatera Barat, itu juga terkenal. Saudara, di Mekah terkenal, di negeri Arab terkenal, di Indonesia terkenal. Kemudian masih ada lagi, yaitu syekh-syekh yang lainnya yang luar biasa. Ada Syekh Ahmad Banjari, Arsyad Banjari. Kemudian kalau dari Jawa Barat itu ada Kiai Haji Zainul Mustafa di Tasik, Bu. Pernah dengar, Bu? Itu luar biasa. Itu termasuk pendiri NU juga, pejuang juga, kiai juga, mujahid juga, dan perang melawan Jepang akhirnya dibunuh mati syahid. Nah, jadi jangan main-main. Ulama-ulama yang bukan habaib juga banyak yang pintar, banyak yang berjuang, banyak yang berjasa. Tetap kita wajib nimba ilmu kepada mereka. Nah, ini yang saya mau ingetin nih. Jangan udah belajar mah Habib aja, kiai ditinggal. Nggak boleh. Jelas, Bu, ya? Bu, jelas gak, Bu? Pokoknya ibu hormati ustazah, ustadz, mau Syarifah, mau bukan Syarifah, mau Habib, mau bukan Habib, selama mereka lurus, istiqomah, mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, ikutin. Insya Allah mereka akan menuntun kita ke surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ulama di Indonesia banyak yang luar biasa. Di Jawa Tengah dulu ada Mbah Maimun Zubair, di Jawa Timur ada Kiai Haji Hasim Asy'ari, di Madura ada Kiai Khalil Bangkalan, saudara. Oh, banyak. Jadi ulama-ulama di Indonesia ini yang tingkat dunia, bahkan udah aulia solihin, mereka termasuk para wali yang soleh, itu begitu banyak. Begitu juga para ustadzah. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi lanjutkan saja, silakan ibu belajar kepada Syarifah yang soleha, yang punya ilmu, yang akhlaknya baik. Belajar ke Habib-Habib yang soleh, yang punya ilmu, akhlaknya baik. Tapi jangan lupa tuntut ilmu kepada para kiai, para ustadz, para ustadzah, walaupun mereka bukan keturunan Nabi. Karena yang sebetulnya standar kemuliaan kita semua bukan nasab, tapi standar utama kemuliaan kita adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kira-kira jelas gak, Bu? Bu. Nah, yang terakhir soal Habib, soal Syarifah, saya mau ingatkan, Bu, ya, itu amanat dari Allah, bukan untuk disombong-sombongkan, bukan.
bukan untuk bangga-banggaan, sombong, ngerendahin orang. Bukan. Itu memang sudah amanat Allah yang harus dijaga. Lagi pula, Bu, saya mau tanya, sebelum ibu lahir ada gak ngisi formulir mau jadi orang Sunda, ngisi formulir mau jadi orang Jawa? Ada gak, Bu? Ada ngisi formulir mau jadi Sarifah aja jadi Sarifah? Ada gak, Bu? Jadi yang menentukan siapa? Allah. Kita terima Allah punya takdir. Ada yang dijadiin orang Betawi, yang dijadiin orang Jawa, yang dijadiin orang Sunda, yang dijadikan orang Arab, yang dijadikan orang Cina, yang dijadikan orang India. Ini Allah jadikan su'uba wa qabaila. Kita dijadikan oleh Allah berbangsa-bangsa, berpuak-puak, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arofu, supaya kamu saling mengenal. Maksudnya saling mengenal apa? Supaya saling sayang, saling hormat. Supaya kita ke depan bisa saling bekerja sama, bukan saling merendahkan antar suku bangsa. Nah, apalagi orang Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jadi yang mempersaudarakan kita itu adalah iman. Jadi manakala kita sudah beriman kepada Allah, apapun suku kita, dari manapun keturunan kita, kita semua sama bersaudara. Alhamdulillah. Baik, saya rasa cukup. Mudah-mudahan manfaat itu buat